Halo rekan-rekan mahasiswa, kita kembali pada mata kuliah Psikologi Kuantitatif. Dan pada video kali ini, saya akan membahas mengenai Measuring Variables. Ini merupakan materi pertemuan sesi 5 dan 6. Dan sebelum kita mempelajari materi lebih jauh, perlu Anda pahami bahwa di akhir dari video ini, saya berharap Anda mampu untuk menjelaskan kembali apa itu definisi variabel dan teori. Kemudian, mahasiswa mampu memahami definisi operasional, mahasiswa mampu menjelaskan kembali validitas dan jenisnya, serta menjelaskan reliabilitas dan jenisnya. Ada 4 hal yang akan kita sasar dalam video pembelajaran kali ini. Mulai, apa itu variabel dan teori? Teman-teman mahasiswa sudah familiar, bahkan sudah pernah menerapkan variabel dan teori dalam beberapa riset-riset kecil yang pernah Anda lakukan, namun kembali lihat penjelasannya sebagai berikut. Variabel merupakan karakteristik atau kondisi yang dapat berubah maupun yang memiliki nilai yang berbeda antar masing-masing individu. Jadi kata kuncinya adalah karakteristik atau kondisi yang dapat berubah serta memiliki perbedaan antar masing-masing individu. Contohnya, motivasi, tingkat stres, dan kecemasan. Sedangkan teori merupakan pernyataan tentang mekanisme yang mendasari perilaku tertentu. Tentunya teori juga dibangun dari riset-riset yang sedemikian mendalam sehingga bisa dibentuk dalam sebuah konsep. Apa contohnya? Self-regulated learning, self-esteem, dan grit. Ini adalah 3 contoh teori dalam psikologi. Selanjutnya, mari kita mengenal apa itu definisi operasional. Definisi operasional pada prinsipnya merupakan prosedur untuk mengukur dan mendefinisikan sebuah konstruk. Jadi tentu untuk melihat sebuah konstruk ada 2 pendekatan yang bisa kita lihat, yaitu definisi konseptual dan operasional. Apa perbedaannya? Kita akan lihat pada contohnya. Jadi kalau saya langsung beralih pada contohnya, kita bisa lihat pada motivasi berprestasi. Konseptualnya dijelaskan sebagai dorongan yang membuat individu mampu mencapai tujuan. Kalau mahasiswa lihat di sini memang masih bersifat abstrak, dan bagaimana bisa diturunkan menjadi operasional dan terukur, serta bisa terlihat secara langsung, maka kurang lebih bunyi definisinya seperti ini. Dorongan yang membuat individu mampu mencapai tujuan dengan menunjukkan perilaku aktif bertanya di kelas, hadir dalam setiap pertemuan, serta mengumpulkan tugas tepat waktu. Kemudian kita bicara validitas dan jenis validitas. Secara sederhana dalam satu kalimat bisa diringkas menjadi validitas adalah mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi kata kuncinya adalah prosedur pengukuran yang dilakukan untuk mengukur sebuah variabel secara aktual dan tepat. Adalah jenis-jenisnya, base validity, ada concurrent, predictive, construct, convergent, dan divergent. Jadi teman-teman bisa melihat ada 6 jenis validitas. Misalnya saya berikan contoh pada phase validity. Phase validity secara sederhana seperti ini. Jika teman-teman mengerjakan soal ujian, katakanlah psikodiagnostik, ternyata di dalam soal psikodiagnostik itu terdapat item soal statistik. Misalnya menanyakan tentang 4 skala dasar dalam statistik. Maka secara phase validity kita bisa nyatakan bahwa item tersebut dinyatakan gugur karena tidak mengukur tujuan pengukurannya, yakni pemahaman materi psikodiagnostik. Seperti itu. Kemudian reliabilitas dan jenisnya. Secara sederhana, reliabilitas dimaknai dalam 2 kata kunci, stabilitas atau konsistensi dalam pengukuran. Kata kuncinya adalah konsistensi. Sebagai contoh, Andi melakukan 2 kali tes pemeriksaan intelijensi. Pada pemeriksaan yang pertama, Andi memperoleh skor 105 dengan level rata-rata. Namun, pada pemeriksaan kedua kurang lebih 6 bulan setelahnya, justru Andi memperoleh skor 70 pada level rata-rata bawah. Catatan pentingnya adalah, kedua tes ini menggunakan satu alat ukur yang sama. Jadi bisa kita lihat pada contoh kasus di sini bahwa alat ukur yang digunakan sesungguhnya belum memenuhi prasyarat reliabilitas atau alat tes tersebut tidak reliable.
Kenapa tidak reliable? Karena tidak menghasilkan konsistensi skor yang baik. Jadi kita lihat perbedaannya cukup jauh, 35 poin. Seperti itu, sehingga di dalam penyusunan sebuah alat ukur yang baik tentu saja harus memenuhi prasyarat reliabilitas dan juga validitas. Berikut adalah jenis-jenis reliabilitas. Dibagi dalam 3 bagian besar, ada successive measurements, test retest, dan parallel form. Kemudian ada simulations, measurements, dan internal konsistensi yang terbagi menjadi 2, speed half, metode bagi 2, dan chroma alpha. Oke, setelah teman-teman memahami mengenai 4 materi yang sebelumnya, kita sudah bicara tentang variable teori, definisi operasional, validitas, dan reliabilitas. Maka kerjakanlah 2 soal assignment pada pertemuan ini. Soal yang pertama adalah berikan contoh konkret dari ke-6 jenis validitas, kemudian berikan 3 contoh nyata dari 3 jenis reliabilitas. Yang saya minta adalah test retest, parallel form, dan iterator. Silakan dijawab secara individu, kemudian upload jawaban Anda pada menu assignment Binus Maya. Sekian video pembelajaran mengenai measure variable pada hari ini. Ini ada referensinya yang kita ambil dari buku teks yang kita gunakan Gravatar dan Forzano. Semoga menambah pemahaman rekan-rekan tentang measuring variable. Terima kasih, selamat belajar.